Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 tugas esai mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tema Cinta Rupiah dengan judul Gerakan Cinta Rupiah guna meredam kelemahan nilai tukar rupiah yang beranggotakan 1. Rini Astuning, yang kedua Wasratur Rahma, yang ketiga Siti Fatimah Az-Zahra, yang keempat Nurul Aulia, yang kelima Firda Alfira, yang keenam Nafidah Khairatul Umaroh, yang ketujuh Rohman, yang kedelapan Abdurrahim, yang kesembilan Agus Adam. Berikut presentasi dari kelompok kami. Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI. Rupiah merupakan salah satu simbol kewajiban negara yang wajib dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Dengan menggunakan rupiah pada saat transaksi, maka kita sudah membantu menjaga kestabilan nilai tukar rupiah dan membangun kepercayaan dunia pada rupiah. Nilai tukar merupakan jumlah mata uang dalam negeri yang harus dibayarkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Nilai tukar satu mata uang terhadap mata uang lainnya merupakan bagian dari proses valuta asing. Kenaikan nilai tukar disebut apresiasi dan penukaran nilai tukar disebut depresi. Jika mata uang mengalami apresiasi, uang tersebut dikatakan menguat karena dapat membeli lebih banyak uang asing. Demikian pula saat mata uang mengalami depresi, mata uang dikatakan melemah. Sekian, terima kasih. Di Indonesia sebagai negara yang berkembang telah menerapkan sistem nilai tukar yang berbeda-beda dalam periode 3 dekade terakhir. Sistem nilai tukar yang pernah diterapkan di Indonesia adalah sistem nilai tukar tetap. Sistem nilai tukar mengembang secara ketat. Sistem nilai tukar mengembang fleksibel dan sistem nilai tukar mengembang bebas. Perubahan sistem nilai tukar ini didasarkan pada kebutuhan agar sistem nilai tukar sesuai dengan perekonomian yang mengalami perubahan seiring dengan perekonomian pesat. Mata uang yang seringkali digunakan sebagai standar dalam pembayaran internasional adalah dolar Amerika Serikat atau USD. Hal ini dikarenakan Amerika merupakan negara yang memiliki kondisi perekonomian yang cenderung kuat dan stabil. Melemahnya nilai tukar rupiah dolar Amerika atau USD tidak terlepas dari beberapa faktor, yakni dari faktor eksternal yang menimbulkan efek berantai seperti menguatnya nilai mata uang asing seperti yen dan euro terhadap USD dan kebijakan otoritas moneter AS atau The Fed meningkatkan suku bunga. Selain itu, faktor-faktor fundamental yang diduga keras paling mempengaruhi nilai kurs dalam jumlah uang beredar. Pendapatan real relatif, harga relatif, perbedaan inflasi, perbedaan suku bunga dan permintaan serta penawaran aset di kedua negara. Perbedaan nilai tukar mata uang suatu negara atau kurs pada prinsipnya ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran mata uang tersebut. Dalam era ekonomi terbuka seperti sekarang ini, sekuat apapun nilai mata uang suatu negara pasti akan terkena dampak guncangan baik yang berasal dari faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor eksternal berkaitan dengan adanya perang dagang antara Amerika dan China sehingga melemahnya mata uang Turki, Argentina, dan beberapa negara lain yang menyebabkan para investor cenderung memburu aset yang berdominasi dolar dan surat utang Amerika
Sementara itu dari faktor internal, pemerintah tidak bisa meredam laju impor maupun kinerja ekspor sendiri mengalami perbaikan. 87. Untuk pembahasannya di sini yaitu secara harian pergerakan mata uang Garuda cenderung berfluktuasi, di mana pada hari Selasa dan hari Kamis rupiah ditutup melemah terhadap sang greenback, sedangkan pada hari Rabu dan hari Jumat rupiah berhasil menguat. Adapun pada Senin awal pekan ini, rupiah ditutup stagnan. Berfluktuasinya rupiah pada pekan ini terjadi di tengah masih memanasnya konflik antara Rusia dan Ukraina, di mana pada pekan ini konflik kedua negara pecahan Uni Soviet tersebut memasuki babak baru, yakni penyerangan militer kedua negara tersebut. Dan pada hari Kamis waktu setempat, Presiden Rusia Vladimir Putin resmi mengumumkan operasi militer ke Ukraina. Nilai tukar rupiah di pasar spot siang hari ini hingga pukul 11.23 waktu Indonesia Barat diperdagangkan Rp14.800 per dolar Amerika pada Selasa 21 Juni 2022. Nilai tukar ini menguat 0,14% dibanding penutupan hari sebelumnya yang diperdagangkan Rp14.821 per dolar Amerika. Diperkirakan untuk pergerakan nilai tukar harian, rupiah akan berada pada kisaran 14.812 sampai dengan 14.862,5 per dolar Amerika. Seperti tertera di investing.com, nilai tukar rupiah di pasar spot terus tertekan 1,72% dalam sepekan. Sementara bila dibandingkan 30 hari sebelumnya, nilai tukar rupiah di pasar spot telah tertekan 1,1%. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski demikian, untuk rentang data setahun, nilai tukar rupiah di pasar spot sebetulnya telah mengalami penurunan atau semakin menguat. Setahun terakhir rekor tertinggi sebelumnya sempat menyentuh level 14.823 per dolar Amerika Serikat, dan nilai spot tukar rupiah di pasar spot sempat berada di titik terendah per dolar Amerika Serikat pada Kamis 17 Februari 2022. Kemudian untuk titik tertinggi pada tahun ini pernah berada di kisaran 14.823 per dolar. Kondisi nilai tukar rupiah saat ini mengikuti sebagian besar mata uang di regional yang sedang melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Pengaruh kelemahan nilai tukar di negara Indonesia mengenai melemahnya nilai rupiah seolah tak pernah ada habisnya, dan melemahnya rupiah lebih mendominasi dibanding penguatannya. Hal ini tentu berdampak pada berbagai sektor perekonomian di dalam negeri. Pelemahan yang terus-menerus akan mempersulit perencanaan bisnis dan akibatnya perhitungan biaya produksi menjadi kacau. Hal ini membuat perhitungan harga jual produk yang masih menggunakan bahan baku impor menjadi serba sulit dan tidak pasti. Akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Mengutip artikel dari Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal DPR RI, pelemahan rupiah tidak lepas dari tingginya permintaan atau kebutuhan akan dolar Amerika Serikat di dalam negeri. Di sisi lain, kebutuhan dolar Amerika Serikat belum cukup diimbangi dengan pasokan atau persediaan dolar Amerika Serikat di negeri ini. Oleh karena itu, upaya menekan kebutuhan akan dolar Amerika Serikat di dalam negeri perlu dilakukan. Sementara upaya mendorong kegiatan ekonomi yang bisa menambah pasokan dolar Amerika Serikat pun juga diperlukan. Penyebab rupiah melemah. Secara alami, nilai tukar mata uang dipengaruhi oleh kondisi penawaran permintaan atau supply demand pada mata uang tersebut. Jika permintaan meningkat sementara penawarannya tetap atau menurun, maka nilai tukar mata uang itu akan mengalami kenaikan. Sebaliknya, jika penawaran pada mata uang itu meningkat sementara permintaannya tetap atau menurun, maka nilai tukar mata uang itu akan melemah. Faktor penyebab melemahnya nilai tukar rupiah dapat dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebab rupiah melemah terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dalam penyebab rupiah melemah mencakup pada hal yang pertama, kebijakan transaksi berjalan atau ekspor barang dan jasa dikurangi impor dan jasa.
yang mengalami defisit sejak tahun 2012 atau lebih banyak impor daripada ekspor. Defisit berjalan ini dikhawatirkan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi tidak berkesinambungan. Untuk mengurangi defisit transaksi berjalan tersebut, tampaknya otoritas moneter memilih langkah memperlambat pertumbuhan dan membiarkan rupiah cenderung melemah. Yang kedua, keluarnya sebagian besar investasi portofolio asing dari Indonesia yang menurunkan nilai tukar rupiah karena dalam proses ini, investor asing menukar rupiah dengan mata uang utama dunia, seperti dolar AS, untuk diputar dan diinvestasikan di negara lain. Hal ini berarti akan terjadi peningkatan penawaran atas mata uang rupiah. Peristiwa tersebut akan simetris dengan indeks harga saham gabungan yang akan cenderung menurun sejalan dengan kecenderungan penurunan nilai rupiah. Yang ketiga, politik anggaran negara terkait uang. Melemahnya rupiah tidak hanya berdampak pada kenaikan harga komoditas impor saja, namun juga dari utang luar negeri, karena utang luar negeri ini ditetapkan dengan mata uang asing dan masih ada yang tidak diasuransikan atau lindung nilai. Akibatnya, karena utang harus dibayar dengan mata uang dolar AS, sedangkan nilai tukar rupiah dipastikan melemah, maka besaran utang otomatis meningkat. Penyebab rupiah melemah, faktor eksternal. Faktor eksternal penyebab rupiah melemah lebih disebabkan oleh menguatnya ekonomi Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang kuat menimbulkan spekulasi bank sentral AS atau The Fed akan segera menaikkan suku bunga atau Fed rate. Sementara di Eropa, Jepang, dan Tiongkok justru sedang membutuhkan dukungan kebijakan moneter untuk mencegah perekonomiannya jatuh ke masa resesi. Dengan kata lain, suku bunga di AS cenderung mengalami kenaikan, sedangkan suku bunga di negara lain cenderung tetap atau bahkan menurun. Suku bunga yang tinggi di AS telah memicu aliran dana ke aset-aset dalam dolar AS atau selain saham dan obligasi. Selain itu, kekhawatiran ekonomi global dan terus melambat telah membuat investor dunia mencari tempat yang aman untuk investasi mereka. Solusi dari kelemahan rupiah dengan menciptakan gerakan cinta rupiah. Yang pertama, menukarkan dolar dengan rupiah. Untuk masyarakat yang menyimpan uang dolar dalam jumlah yang banyak, bisa menukarkannya dengan rupiah. Masyarakat harus berani memegang uang rupiah dan yakin bahwa kondisi melemahnya nilai mata uang dalam negeri tidak akan terus terjadi, namun cepat atau lambat akan kembali menguat. Semakin banyak orang yang melakukan dan mendukung gerakan ini, maka kurs rupiah akan semakin meningkat. Yang kedua, dengan membeli produk dalam negeri. Kita harus memprioritaskan untuk membeli produk buatan dalam negeri untuk keperluan sehari-hari, karena barang buatan lokal juga memiliki kualitas tak kalah bagus dari buatan luar negeri. Bahkan produk lokal pun bisa menembus pasar internasional. Meningkatkan permintaan terhadap produk buatan lokal secara tidak langsung meningkatkan perekonomian masyarakat dan kedepannya barang-barang lokal tersebut bisa diekspor ke pasar internasional. Hal ini dapat meningkatkan devisa negara dan meningkatkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Yang ketiga, mengurangi pembelian barang impor. Salah satu faktor yang menyebabkan melemahnya nilai tukar rupiah adalah meningkatnya permintaan dan pembelian barang-barang impor dari luar negeri. Barang-barang yang sebaiknya ditunda untuk dibeli saat rupiah sedang melemah adalah barang elektronik seperti handphone. Handphone merupakan produk impor yang selama ini memiliki banyak permintaan di pasar Indonesia. Permintaan yang tinggi terhadap barang-barang impor inilah yang membuat rupiah semakin melemah.
Oleh karena itu, di dalam kondisi nilai tukar rupiah ke dolar yang menurun seperti saat ini, sebaiknya masyarakat memikirkan kembali atau menunda untuk membeli barang impor seperti handphone. Yang keempat, menggunakan transportasi publik. Penggunaan bahan bakar minyak untuk kendaraan pribadi di Indonesia terbilang sangat tinggi, yaitu sekitar 93% dari seluruh penggunaan BBM. Salah satu cara sederhana dan sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu untuk meningkatkan nilai tukar adalah dengan mengurangi penggunaan BBM, khususnya untuk kendaraan pribadi. Karena sebanyak 30% bahan bakar minyak yang digunakan didapat melalui impor. Kita bisa menghemat pemakaian bahan bakar minyak dengan menggunakan transportasi publik. Cara ini dapat membantu pemerintah mengurangi jumlah impor BBM sehingga dapat meningkatkan cadangan devisa negara. Yang terakhir, berwisata di dalam negeri. Cara ini bisa dilakukan untuk menaikkan dan menjaga nilai tukar rupiah adalah meningkatkan perekonomian masyarakat serta devisa dengan negara dengan memajukan sektor pariwisata. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan dianugerahi dengan wisata alam yang indah. Saat kondisi kurs rupiah melemah, kita bisa berpartisipasi dalam meningkatkan nilai tukar rupiah dengan berwisata ke berbagai destinasi di dalam negeri. Selain itu, kita harus menggunakan mata uang rupiah untuk bertransaksi di daerah pariwisata yang mana hal ini akan membuat nilai tukar rupiah akan semakin meningkat. Kesimpulan, berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi impor beras di Indonesia, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan kurs di Indonesia berfluktuasi namun cenderung mengalami kenaikan. Yang kedua, perkembangan investasi asing di Indonesia berfluktuasi setiap tahun. Yang ketiga, perkembangan inflasi mengalami beragam fluktuasi setiap tahunnya. Yang keempat, begitupun dengan BI mengalami fluktuasi yang bervariasi dari tahun 1099 sampai 2014. Yang kelima, investasi asing berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kurs Indonesia dalam jangka pendek. Yang keenam, inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kurs Indonesia baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Yang terakhir, pada jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kurs di Indonesia karena nilai probability-nya besar dari 0,05. Demikian presentasi dari kelompok 5. Saya mewakili kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan sebesar-besarnya apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.